Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dari mata pelajaran sejarah kelas 11. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Materi kali ini kita akan membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah berdirinya PBB atau United Nations sendiri diawali dengan dikeluarkannya Piagam Atlantik yang merupakan deklarasi bersama oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang kerajaan Inggris HMS Prince of Wales di perairan Samudra Atlantik. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1942 diadakan sebuah konferensi di Washington, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 26 negara. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1943 di Moskow, Rusia, 3 negara yakni Inggris, China, dan Rusia menghadiri deklarasi Moskow. Pertemuan tersebut disusul dengan pertemuan selanjutnya yang digelar di Washington DC pada 21 September 1944 sampai 7 Oktober 1944. Konferensi yang dihadiri oleh 39 negara ini diberi nama Konferensi Dumbarton Oaks, yang agendanya adalah berkaitan dengan rencana pendirian PBB atau United Nations. Disusul kemudian dengan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, yaitu sebuah konferensi para delegasi dari 50 negara-negara sekutu yang terjadi pada 25 April 1945 sampai 26 Juni 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Di konferensi ini, para delegasi meninjau dan menulis ulang perjanjian Dumbarton Oaks. Konferensi tersebut menghasilkan pembuatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 26 Juni tahun 1945 dan kemudian diakhiri dengan pengesahan The UN Charter atau Piagam PBB pada 24 Oktober 1945. Tujuan dibentuknya United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni 1. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal. 3. Melakukan kerjasama internasional untuk menyelesaikan permasalahan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan mendorong penghormatan hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. 4. Menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan antar bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Asas PBB. 1. Berdasarkan kedaulatan dari semua anggota. 2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. 3. Semua anggota harus menyelesaikan pertikaian internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. 4.
Dalam hubungan-hubungan internasional, semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap anggota lainnya. Organ PBB terdiri dari 6. Yang pertama yakni Majelis Umum, 2. Dewan Keamanan, 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, 4. Dewan Perwakilan, 5. Mahkamah Pengadilan Internasional, dan yang terakhir yakni Sekretariat. Majelis Umum atau General Assembly. Dalam organ ini, setiap negara memiliki perwakilannya masing-masing untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menghasilkan solusi untuk isu internasional. Setiap bulan September, seluruh anggota akan berkumpul di General Assembly Hall yang terletak di New York City dalam diskusi tahunan General Assembly. Dewan Keamanan atau Security Council terdiri atas 15 negara dan memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan perdamaian internasional. Dalam upaya untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Dewan Keamanan memiliki hak untuk memberikan sanksi tertentu dan merekomendasikan alternatif atau solusi untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Tugas-tugas dari Dewan Keamanan sendiri: 1. Menyelesaikan konflik dengan perdamaian. 2. Membuat keputusan tentang proses pencegahan konflik yang mempengaruhi perdamaian dunia. 3. Dewan Keamanan tidak berkewajiban untuk menyerahkan tugas ini untuk pengawasan terus-menerus di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, Dewan Keamanan bekerja sama dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk seorang hakim ke Mahkamah Internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC memiliki tugas yang berhubungan dengan bidang sosial, ekonomi, serta generasi muda. Kegiatan tersebut secara langsung dipraktikkan dalam bentuk kegiatan seperti dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengkoordinir serta mendanai kegiatan sosial. Dewan Perwakilan atau Trusteeship Council memiliki tugas untuk mengawasi wilayah perwakilan PBB. Selain itu, Dewan Perwakilan juga bertugas untuk mendorong wilayah tersebut untuk membentuk pemerintahan sendiri yang berdaulat dan juga merdeka. Mahkamah Pengadilan Internasional atau International Court of Justice yang bertempat di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pengadilan Internasional merupakan badan yang berperan sebagai mediator untuk berbagai permasalahan hukum internasional. Mahkamah Pengadilan Internasional beranggotakan 15 hakim yang diseleksi secara ketat. Bahasa resmi yang digunakan oleh badan ini yakni bahasa Inggris dan juga Perancis. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekjen atau sekretaris jenderal dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dalam menjaga stabilitas perdamaian negara-negara di dunia. Organ PBB yang satu ini membawai beberapa departemen atau kantor seperti Department of Peace Operations, Office of Legal Affairs, dan lain-lain. PBB juga memiliki komisi regionalnya sendiri yang terletak di Bangkok untuk wilayah Asia Pasifik, Beirut untuk Asia Barat, Addis Ababa untuk Afrika, Jenewa untuk Eropa, dan Santiago untuk Amerika Latin dan daerah Karibia. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat belajar. Tolong gunakan waktu kalian sebaik-baiknya di rumah dan di pondok untuk membaca, untuk mengerjakan latihan-latihan soal ya, karena kita mungkin sampai saat ini juga belum bisa bertemu. Jadi saya harap kalian bisa belajar secara mandiri. Nah, karena sudah selesai untuk sesi ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.